Ya, di sini saya coba simulasikan gitu ya, Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi sirup latihan. Ya, sesuai tadi yang seperti sudah dipaparkan oleh Mas Yana gitu ya. Di sini kita coba melakukan generate RKA-KL dari aplikasi Sakti, kemudian kita coba delegasi kepada PPK untuk pembuatan paketnya, dan kemudian kita coba lengkapi hingga kita umumkan. Baik, di sini saya akan coba masuk menggunakan akun KPA Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita login menggunakan akun KPA, di sini kita dapat masuk ke menu kelola data, ke menu tarik data RKA 2023. Nah, sebelum kita melakukan tarik data RKA, mohon dipastikan kembali Bapak Ibu sekalian, untuk tahun anggaran di aplikasi sirupnya itu tahun anggaran ketika kita melakukan input rencana umum pengadaannya. Jadi jika kita akan menginputkan untuk tahun anggaran 2023, berarti kita pilih ini untuk di tahun 2023. Jika sudah kita masuk tadi ke menu tarik data RKA 2023, nah di sini seperti Mas Yana bilang juga tadi, mohon dipastikan kembali untuk kode satker yang di-create oleh admin PPE sudah sesuai dengan kode satker yang berada pada aplikasi Sakti, Bapak Ibu sekalian. Dan di sini juga sudah ada keterangannya bahwa untuk data RKA-nya sudah berhasil diunduh dan menunggu kita untuk mengenerate RKA-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita masuk ke kelola PKKR, di sini kita bisa lihat ya bahwa data anggarannya masih belum ada. Begitu juga kalau kita masuk ke menu rencana kerja anggaran. Di sini juga masih kosong ya, belum ada RKA yang ditarik gitu, yang tertampil Bapak Ibu sekalian. Nah, kita balik lagi tadi ke menu tarik datanya, kita akan coba lakukan generate data RKA yang hasil tarikan dari aplikasi Sakti. Di sini kita klik generate RKA, kemudian nanti ada pop-up untuk menunggu, kita tunggu proses barnya itu hingga 100% Bapak Ibu sekalian. Dan jika sudah 100%, di sini nanti keterangannya ada proses data sudah selesai dan kita disuruh untuk membuka menu rencana kerja anggaran Bapak Ibu sekalian. Di sini kita bisa masuk lagi ke menu rencana kerja anggaran untuk melihat gitu ya, apakah data anggarannya sudah masuk ke sirup atau belum. Nah, di sini kalau kita lihat sudah masuk ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa memilih untuk program hingga komponen mana yang mau kita lihat. Di sini sudah ada data anggaran yang masuk ke aplikasi Sirup ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kalau kita masuk ke menu kelola anggaran juga sudah ada anggaran yang masuk ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini contohnya kita bisa lihat hingga level subkomponennya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga kita masih memfasilitasi untuk menambah anggaran baik itu dari program hingga subkomponen secara manual ya Bapak Ibu sekalian. Ini contohnya di atas ada tombol untuk menambah anggaran secara manual. Nah, untuk menambah anggaran secara manual kita dapat klik tambah program atau nantinya hingga tambah subkomponen Bapak Ibu sekalian. Ini coba saya contohin. Di sini kita coba klik tambah program. Nanti kita tinggal isikan nama programnya apa, kode programnya berapa, dan pagunya berapa. Kalau sudah kita dapat klik simpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini juga kita dapat melihat ya, apa namanya, mana program-program yang didapat dari hasil integrasi dan mana program-program yang kita bikin secara manual. Di sini di sebelah nama anggarannya, di sini program, ada teksnya ya Bapak Ibu sekalian. Di sini yang program di atas ada teks yang integrasi yang menandakan
bahwa anggaran ini didapat dari hasil integrasi, dan yang di bawah ini programnya itu ada tag manual yang mana menandakan bahwa anggaran tersebut kita buat secara manual. Nah, ini kita juga bisa menambahkan menambahkan anggaran hingga subkomponen ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita tinggal masuk ke level bawahnya dengan cara ini, misalnya di kolom action ada garis 3, kita bisa masuk ke daftar kegiatan. Nanti kita tinggal tambah kegiatannya apa dan begitu seterusnya ya hingga level subkomponen Bapak Ibu sekalian. Saya rasa ini Bapak Ibu sekalian sudah familiar ya untuk menambah anggaran secara manual. Saya kembali kemudian setelah kita sudah berhasil melakukan generate data hasil integrasi dari Sakti. Selanjutnya sebenarnya sama sih, sama dengan proses bisnis yang dulu. Bedanya sekarang kita hanya mengenerate data, kalau dulu kita kan mengupload gitu. Setelah itu kita tetap dapat melakukan delegasi kepada PPK, kemudian PPK melakukan identifikasi hingga final draft paketnya. Nah, di sini saya akan contohkan. Nah, di sini kita bisa melakukan delegasi di level kegiatan hingga subkomponen Bapak Ibu sekalian. Jadi disesuaikan kembali jika di Satker Bapak Ibu sekalian hanya ada satu PPK, mungkin itu bisa didelegasikan di level kegiatan. Namun jika di Satker Bapak Ibu sekalian ada banyak PPK-nya, mungkin bisa didelegasikan di level bawahnya, menyesuaikan dengan anggarannya akan didelegasikan di level apa Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita akan mencoba mendelegasikannya di level kegiatan. Nah, untuk delegasinya sendiri kita akan coba klik ubah kegiatan di kolom action. Kita pilih alasannya, delegasi kepada PPK, kemudian kita pilih PPK-nya siapa. Nah, ini tadi juga sempat disinggung juga ya sama Mas Yana bahwa anggaran yang kita dapat dari hasil tarikan integrasi dari aplikasi Sakti itu tidak dapat kita ubah-ubah ya. Ini kelok, nggak bisa kita ubah. Kalau ada perubahan itu dapat dilakukan di aplikasi Saktinya. Kemudian kita lakukan tarik kembali untuk apa namanya data RKA-nya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah setelah dipilih alasan revisi dan delegasinya kepada siapa, kita coba klik simpan Bapak Ibu sekalian. Ada pop-up, apakah sudah benar? Kita klik OK saja. Nah, jika sudah nanti di sini di kolom bagian PPK-nya ada muncul nama PPK yang sudah kita delegasikan Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai sini kita sudah melakukan delegasi anggaran hasil integrasi kepada PPK yang dimaksud. Kemudian kita coba beranjak dari akun KPA, ini saya menggunakan akun KPA, kita akan beranjak menggunakan akun PPK Bapak Ibu sekalian. Karena saya menggunakan sirup latihan, di sini saya juga akan mencoba menggunakan aplikasi SPSI latihan juga ya Bapak Ibu sekalian. Di sini saya login PPK. Setelah login, kita coba masuk ke aplikasi e-procurement lainnya. Nanti masuk ke portalnya Inapro, kemudian kita pilih masuk ke aplikasi sirup ya, Bapak Ibu sekalian. Karena di sini latihan, jadi kita masuknya ke aplikasi sirup latihan. Nah, ini tampilan awal kita login PPK. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah PPK tersebut sudah didelegasikan anggaran, kita bisa masuk ke menu kelola data, kelola PKR. Nah, di sini kita bisa melihat apakah kita atau akun PPK tersebut sudah dapat delegasi anggaran dari akun KPA-nya. Nah, di sini juga akun PPK juga masih bisa melakukan delegasi kembali anggarannya kepada admin RUP seperti yang tadi Mas Yana sudah jelaskan. Nah, jika ada nanti kita bisa masuk
dari level kegiatan hingga level subkomponen juga. Nanti di sini kita sama ya, di column action kita tinggal klik ubah kegiatan. Nanti kita tinggal pilih delegasi kepada ini admin RP harusnya ya. Atau kita bisa pilih lainnya, nanti kita pilih alasan revisinya, kita tinggal tuliskan delegasi kepada admin RUP, kemudian kita tinggal pilih admin RUP-nya. Coba karena di sini nggak menggunakan akun admin RUP, jadi kita coba langsung menggunakan akun PPK saja, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini kita akan coba melakukan identifikasi pemaketan ya, gitu. Itu kita coba masuk di menu RUP, kemudian kita masuk ke menu rencana kerja anggaran. Di sini saya akan coba pilih satu komponen yang akan kita identifikasikan. Nah, di sini saya sudah masuk ke menu rencana kerja anggaran. Baik, kita akan coba melakukan identifikasi ya Bapak Ibu sekalian. Di sini yang pertama ada belanja modal peralatan dan mesin untuk akunnya. Nah, ini kira-kira masuk ke manakah ya? Penyedia apakah pengadaannya nanti akan melalui penyedia atau swaklola ya kira-kira Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa dijawab di kolom chat Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga ada belanja modal peralatan dan mesin. Di sini untuk detailnya ada untuk pengadaan lemari arsip sama berangkas arsip ya. Sama yang terakhir itu ada belanja modal untuk peralatan dan mesin. Nah, di sini kalau kita lihat ada kolom P atau penyedia, terus S untuk swaklola dan di sini paling kanan ada NP juga. Itu non pengadaan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kita bisa tagging dari level komponen hingga level detailnya. Jadi menyesuaikan saja apabila dalam satu komponen tersebut dirasa pengadaannya melalui penyedia semua atau swakelola semua, kita bisa tag di level atasnya. Tapi jika eh, dalam satu akun itu ada beberapa paket yang kira-kira harus dipilah-pilih gitu, yang mana pengadaannya berbeda-beda. Nah, itu mungkin kita bisa tag juga di level akunnya, begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk belanja modal peralatan dan mesin, saya rasa sama semua ya. Karena ini akan dilakukan nantinya melalui penyedia, jadi kita coba cek tag di level akun. Kita tagnya melalui penyedia. Kemudian di sini untuk akun belanja modal peralatan dan mesin juga sama ya. Ini pastinya juga melalui penyedia. Dan yang terakhir juga belanja modal peralatan dan mesin juga kalau kita lihat melalui penyedia ya. Jadi kita coba tag juga di sini melalui penyedia. Nah, setelah kita coba tagging semua, di sini kita bisa melihat untuk status identifikasinya. Di sini ada status identifikasi. Nah, mohon dipastikan untuk pagu yang belum teridentifikasi itu sudah nol gitu. Di sini ada total pagunya berapa, kemudian ada pagu swakelolanya berapa, termasuk pagu penyedia di dalamnya ya. Kemudian di sini pagu penyedianya berapa, dan lain-lain ya, Bapak Ibu sekalian. Ada informasi di sini. Jadi, mohon dipastikan kembali sebelum kita generate paket, bahwa pagu yang belum teridentifikasi itu sudah nol. Jika tidak, nanti akan menyebabkan gagalnya
ketika kita akan melakukan generate paket. Nah, di sini juga kita dapat melakukan clear all tagging jika dirasa masih ada kesalahan dalam tagging pengadaannya melalui penyedia atau kelola, atau kita bisa menghapus per level yang kita tagging. Misalnya di tadi ini cuman satu, kita bisa langsung hapus saja dengan klik icon atau sampah atau hapus tagging di kolom actionnya. Nah, di sini jika sudah, kita coba generate paketnya ya Bapak Ibu sekalian dengan klik tombol generate paket. Nah, nanti ada keterangan bahwa generate paket tersebut sudah berhasil dilakukan. Kita diminta untuk melakukan pengecekan paket tersebut berdasarkan hasil yang kita tagging tadi. Apakah kita taggingnya penyedia atau swaklola? Kalau kita tagging penyedia, kita dapat melakukan pengecekan di menu penyedia. Namun, jika kita taggingnya melalui swaklola, kita dapat mengecek di menu swaklola, Bapak Ibu sekalian. Tadi karena paket-paket yang kita tagging itu rata-rata melalui penyedia, jadi kita akan coba masuk ke menu RUP, kemudian kita masuk ke menu penyedia. Oh ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi tambahan, untuk RKA ini masih bisa kita ulangi ya, generate paketnya. Jadi kita bisa ulangi selama paket-paket di dalamnya itu belum kita lakukan finalisasi draft dan kita umumkan. Nah, di sini kita coba masuk tadi ke menu penyedia. Kita juga bisa filtering by PKKR-nya untuk mengecek gitu ya, paket-paket mana aja yang belum terumumkan. Tapi karena tadi paket kita masih sedikit, kita coba langsung terapkan filter saja. Nah, di sini ada beberapa paket yang masih draft ya, draft paket gitu ya, belum dilengkapi. Kalau kita klik detailnya juga paketnya masih ada beberapa bagian yang kosong. Masih ada yang kosong dan ada beberapa bagian yang sudah otomatis terisi menyesuaikan dengan hasil tarikan integrasi dari aplikasi saktinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena masih ada data-data yang kosong, jadi di sini tugas kita untuk mencoba melakukan melengkapi draft paket tersebut. Di sini untuk melengkapi draft paket tersebut di kolom action, kita bisa klik lengkapi paket penyedia, kita klik, kemudian nanti kita akan dibawa ke form untuk mengubah paket penyedia tersebut. Nah, di sini kita hanya memilih beberapa bagian yang belum terisi ya Bapak Ibu sekalian, seperti lokasi pekerjaan dan sisa lainnya gitu. Ini coba kita pilih, misalnya di Jakarta. Ini uraian pekerjaan juga udah otomatis terisi mengikuti hasil data dari hasil tarikan dari aplikasi Sakti, kemudian spesifikasinya mohon bisa didetailkan ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya tadi di sini ada SSD eksternal misalnya, mohon dilengkapi SSD eksternal misalnya 1 tera gitu. Dan lain-lain ya, mohon dilengkapi untuk spesifikasi pekerjaannya. Kemudian di sini juga ada eh, tag apakah paket ini nantinya Pradipa atau DPA tadi seperti yang dijelaskan ketika kita melakukan pengecekan anggaran masih bisa kita tambah anggarannya secara manual gitu untuk kasus terkait apabila ada Pradipa belum disahkan gitu. Dipanya belum disahkan. Jadi ada paket-paket Pradipa. Kemudian di sini juga ada isian untuk nomor izin tahun jamaknya jika ada paket-paket yang multi years. Kemudian di sini coba kita isikan APBN standarnya rupiah murni ya, Bapak Ibu sekalian. Ini ada beberapa sumber anggaran karena tadi kita coba tagging di level
akunnya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini anggarannya uh, per item untuk sumber anggaran per itemnya. Oke, kemudian kita coba pilih jenis pengadaannya juga. Tadi karena rata-rata itu barang, jadi kita coba pilih itu jenis pengadaannya itu barang ya Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah kita pilih, ini menyesuaikan ya jenis pengadaannya. Jika itu bahan-bahan, biasa belanja bahan gitu ya, belanja bahan itu barang-barang seperti ATK, printer atau mesin tik, alat-alat tik, perlengkapan. Nah, itu biasa jenis pengadaannya itu barang. Kalau jasa konsultansi itu biasa konsultan di bidang konstruksi, apakah konsultan di bidang IT dan lain-lain gitu ya. Kalau jasa lainnya itu ya jasa-jasa seperti kebersihan atau cleaning service, kemudian apa namanya security dan lain-lain. Dan yang terakhir untuk pekerjaan konstruksi sendiri ya terkait pekerjaan-pekerjaan pembangunan gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, sini kita pilih barang. Kemudian di sini ada tagnya juga, ada taggingnya juga. Apakah paket pengadaannya ini nanti menggunakan PDN atau tidak? Kemudian apakah UMK atau tidak? Yang tadi sempat dibahas oleh Pak Heldi juga gitu ya. Jika tidak, kenapa di sini nanti akan ada alasannya kenapa kita tidak akan memilih UMK gitu. Apakah itu kompetensi tidak sesuai atau nilainya lebih dari 15 miliar gitu. Ini kita coba tag iya juga. Kemudian di sini ada pengadaan berkelanjutan, di sini opsional. Bisa kita checklist atau tag, bisa juga tidak. Kemudian di sini ada tagging apakah pengadaan ini dikecualikan atau tidak. Dan terakhir di sini kita akan memilih untuk rencana metode pemilihannya. Apakah itu paketnya nanti akan di-purchasing-kan, barang-barang yang akan dicari di katalog, atau ini paket multi-years, jadi kita bisa pilih pembayaran untuk kontrak tahun jamak, atau mungkin paket ini nilainya di bawah 200 juta, jadi kita bisa pilih pengadaan langsung, penunjukan langsung jika untuk menunjukkan langsung eh, paket-paket pengadaan yang tertentu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi jika ada mandat dari presiden atau lainnya gitu. Nah, seleksi untuk jasa konsultansi yang di atas 100 juta, tender jika paketnya di atas 200 juta, dan tender cepat jika si penyedianya sudah terdaftar di aplikasi Sikap, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini karena kita paket apa namanya? Karena kita gelondongan gitu ya. Harusnya ini kalau kita lihat eh, masing-masing peralatannya itu di bawah 200 juta ya. Nggak ada yang di atas 100 juta, tapi karena gelondongan jadi di atas 100 juta. Nah, sini karena di bawah 200 juta kita akan coba pilih rencana metode pemilihannya itu eh, pengadaan langsung gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini juga kita isikan untuk pemanfaatan barang jasanya dari akhirnya kapan, misalnya 2023 sampai Desember gitu ya, dari bulan ini. Kemudian pelaksanaan kontraknya misalnya sama dari bulan ini juga, dan pemilihan penyedia juga misalnya dari bulan ini. Nah, jika sudah semua kita isikan untuk draft paketnya, kita dapat klik simpan. Ini kita klik simpan. Nanti akan ada notifikasi bahwa paket penyedia tersebut sudah berhasil dibuat ya, Bapak Ibu sekalian. Kita coba terapkan filter kembali. Nah, kalau kita lihat di sini tadi
yang sudah kita lengkapi, di sini nanti di kolom FD-nya atau final draft-nya itu sudah terbuka untuk kita lakukan final draft paketnya. Ini kalau kita lihat detailnya juga bagian-bagian yang kosong tadi sudah muncul ya. Jadi kayak spesifikasi pekerjaan, tag PDN-nya, dan lain-lain gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga untuk paket-paket penyedia dan Soklola tetap bisa juga kita apa namanya tambah manual ya. Jika ada tadi ya, ada tender dini atau tender sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi kita tetap bisa membuat paket penyedia ataupun Soklola secara manual. Di sini dengan klik tambah paket penyedia. Nanti kita akan masuk ke form seperti ketika kita melengkapi paket tadi. Jadi tinggal diisikan saja, kemudian kalau sudah lengkap tinggal klik simpan. Nah, kemudian di sini kita akan coba finalisasi draft paket yang sudah kita lengkapi tadi dengan klik checklist di kolom FD. Setelah itu kita coba klik finalisasi draft paket tersebut. Ini kita klik finalkan. Nanti ada notifikasi bahwa paket tersebut sudah berhasil difinalkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita terapkan filter kembali, di sini paketnya sudah tercentang di bagian kolom FD ya. Itu menandakan bahwa paket tersebut sudah terfinal draftkan dan menunggu untuk diumumkan oleh akun KPA Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai sini kita sudah selesai ya untuk final draft. Untuk role akun PPK-nya, kita coba beranjak lagi dari akun PPK menuju akun KPA kembali Bapak Ibu sekalian. Ini tadi saya menggunakan akun PPK, kita kembali lagi ke akun KPA. Nah, di sini saya sudah masuk kembali ke akun KPA. Di sini untuk mengumumkan paket yang tadi sudah di final draftkan, kita bisa masuk ke menu RUP, kemudian kita masuk ke paket mana tadi yang sudah dilengkapi. Jika paket penyedia, kita masuk ke penyedia. Jika swaklola, kita masuk ke swaklola. Ini kita klik terapkan filter juga. Nah, di sini paket yang tadi sudah di final draftkan, otomatis sudah bisa kita umumkan ya. Kita checklist umumkannya di kolom U. Untuk umumkan paketnya, kita bisa klik checklist di kolom U-nya, kemudian kita klik tombol umumkan paket penyedianya. Kita klik umumkan. Nanti ada notifikasi juga bahwa paket tersebut sudah berhasil diumumkan. Nah, sampai sini paket RUP tersebut sudah berhasil kita umumkan Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu lebih kurang bagaimana kita coba mengumumkan rencana umum pengadaan di aplikasi RUP menggunakan anggaran yang kita tarik dari aplikasi keuangan Sakti. Mungkin itu dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.